Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Mari bersama-sama di video pembelajaran kali ini kita belajar untuk pembelajaran tematik kelas 4, tema 3, subtema 3. Adapun tema yang akan kalian pelajari yakni tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Mari kita belajar untuk materi peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, di video pelajaran kali ini, kalian akan langsung belajar secara tematik untuk muatan pelajaran IPS tentang manfaat sumber daya alam hayati, IPA tentang peduli terhadap sumber daya alam, serta PPKN tentang melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, pada dasarnya makhluk hidup terdiri dari 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita sebagai manusia harus merawat hewan dan tumbuhan. Sikap tersebut merupakan bentuk sikap dalam mencintai lingkungan sekitar kita. Mari kita lihat beberapa sumber daya alam hayati yang bisa diambil manfaatnya. Tentunya kalian tahu itu adalah pohon mangga yang sudah berbuah. Pohon mangga pasti akan berbuah apabila terawat dengan baik. Pohon tidak akan berbuah jika tidak dirawat dengan baik. Jadi, jika pohon mangga ini dirawat dengan baik, tentunya buah yang dihasilkan pun juga akan dapat dinikmati, serta manis rasanya. Mari kita bisa lihat untuk gambar berikutnya. Ayam dapat sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Nah, gambar tersebut memperlihatkan bahwa ayam yang sedang bertelur. Tentunya ayam akan bisa bertelur dan memiliki daging yang baik apabila ayam dalam keadaan sehat. Nah, mari kita lihat untuk yang lain. Semangka akan tumbuh dengan subur dan dapat berbuah manis apabila kondisi tanaman semangka dalam keadaan sehat. Jadi, tumbuhan semangka akan dapat berbuah dengan rasa yang manis apabila memang semangka saat proses penanamannya dirawat dengan baik. Tentunya kalian sudah melihat bahwa sumber daya alam hayati akan sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Maka dari itu perlu adanya sikap peduli terhadap kelestarian sumber daya alam hayati tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita perlu merawat hewan dan tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita agar manfaat dari sumber daya alam hewan dan tanaman dapat selalu kita manfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi intinya adalah kita harus lebih semangat lagi dalam merawat hewan atau tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, berikut ini dampak atau akibat pada hewan dan tanaman apabila kondisinya tidak terawat. Setelah kalian tadi melihat beberapa hewan dan tanaman yang kondisinya terawat, sekarang mari kita lihat untuk hewan dan tanaman yang kondisinya tidak terawat. Contohnya adalah harimau di kebun binatang atau taman tanaman di sekitar rumah, serta pohon pisang di pinggir jalan. Ini adalah contoh hewan dan tanaman yang tidak terawat.
Dampak pada kondisi hewan yang tidak terawat tentunya dapat berakibat hewan kekurangan gizi dan akhirnya dapat terserang penyakit. Kita bisa lihat contohnya adalah gajah. Kita dengan mudah bisa melihat di kebun binatang, apabila kondisi gajah tidak terawat dapat dilihat dari beberapa contoh, yakni gajah akan mudah sakit dan mudah terkena penyakit, sehingga gajah mudah untuk sakit. Kemudian ketika sudah gajah sakit, penyakit dapat menular ke hewan lain di area terdekat atau area tersebut, sehingga juga akan berbahaya untuk hewan yang lain. Kemudian jika kondisi kandang jarang dibersihkan juga akan menimbulkan bau. Pastilah baunya tidak sedap. Serta jika tidak segera diobati, gajah yang terkena penyakit tersebut tentunya akan mati. Nah, ini dampak apabila hewan sebagai contoh gajah di kebun binatang apabila tidak dirawat dengan baik. Kemudian kita bisa lihat contoh dampak pada tanaman yang ditanam di pertanian, contohnya cabai apabila tidak dirawat dengan baik. Nah, ini contoh gambar yang tumbuh cabainya dengan sehat. Namun, tanaman cabai jika tidak dirawat dengan baik, maka tidak akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan cabai yang kualitasnya baik. Nah, apabila itu tidak dirawat. Tentunya jika tidak dirawat, cabai akan layu dan kering karena kekurangan air. Tanaman akan mudah mati jika terserang hama. Maka dari itu perlu dilakukan penyemprotan pestisida agar tanaman tidak mati, sehingga cabai yang ditanam bisa tumbuh dengan baik dan hasilnya adalah cabai bisa diambil dan dikonsumsi untuk dibuat menjadi sambal, saus, dan lain-lain. Nah, berikut ini contoh hewan yang terawat. Memiliki ciri-ciri: 1. Tubuh sehat dan bergerak lincah. 2. Memiliki kulit yang halus dan bersih. 3. Tidak memiliki luka. 4. Mata jernih, terang, dan tidak keruh. Serta yang terakhir, 5. Bulu halus dan bersih serta tidak rontok. Ini contoh ciri-ciri hewan yang terawat. Nah, berikut ini contoh serta ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Kita bisa lihat dari gambar tersebut. 1. Memiliki tubuh yang lemas dan tidak bertenaga. Bulu kusam dan rontok. Kulit penuh luka. Mata berair atau bernanah dan bahkan tidak bisa melihat. Nah, ini adalah contoh untuk hewan dengan ciri-ciri yang tidak terawat. Sekarang bagaimana untuk tanaman yang terawat dan tidak terawat? Kita bisa lihat contoh pada gambar dengan tanaman cabai, terong, dan lain-lain yang layu karena memang kurang disiram. Kita bandingkan dengan tanaman berikut dengan berbunga segar dan tanaman tumbuh subur. Adapun perbandingan ciri-ciri dari tanaman yang terawat dan tidak terawat adalah: jika tanaman yang terawat, tanaman terlihat lebih segar, warna daun dan bunga terlihat cerah, serta tanaman tumbuh tegak ke atas. Kemudian untuk ciri-ciri tanaman yang tidak terawat, kondisi tanamannya adalah layu dan kekurangan air. Warna daun dan bunga pun terlihat kusam, serta tumbuhan tidak dapat berdiri dengan tegak dikarenakan tanaman dalam keadaan yang layu. Nah, anak-anak, itu tadi tentang tanaman yang terawat dan tidak terawat serta hewan yang terawat dan tidak terawat. Maka setelah kalian tahu tentang perbedaan dari yang terawat dan tidak terawat, kalian harus melaksanakan kewajiban menjaga sumber daya alam dengan sungguh-sungguh. Nah, berikut ini bentuk kewajiban terhadap tanaman. 1. Menyiram tanaman dengan teratur. 2.
memberi pupuk tanaman. 3. Memelihara agar tidak terserang hama. Dan untuk kewajiban terhadap hewan, contohnya 1. Memberi makan minum secara teratur. 2. Membersihkan kandang. Dan ketiga, memeriksakan jika hewan sedang sakit. Nah, ini contoh kewajiban kita agar hewan dan tanaman di lingkungan sekitar kita dapat tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, semoga materi yang diajarkan pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tentunya di video pembelajaran kali ini kalian belajar secara tematik. Kalian telah belajar tentang materi IPS tentang manfaat sumber daya alam hayati, materi IPA tentang peduli terhadap sumber daya alam, serta materi PPKN tentang melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.